My gosh, bro. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Paci Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Paci Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuk yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Paci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita Sikat terus. Guys, alhamdulillah guys ya, untuk kali ini guys ya kita bakal mereaksi ya, yang mana ya ini dibahas oleh orang Malaysia ya, rasanya dia sebelah utara lah. Kalau utara Malaysia itu sebelah Kedah, Penang ya Peci ya. Dan juga yang katanya di sini Indonesia dulu gunakan kretek sebagai alat diplomasi. Wah, sebenarnya kita agak nggak tahu ya, pertama kali ini dengar ya, karena ya pastinya ini adalah edukasi buat kita yang baru tahu nih guys ya. Gimana itu menggunakan kretek sebagai alat diplomasi? Wah, kalian udah tahu atau belum tahu? Kalau udah tahu ya nggak apa-apa, tapi kalau belum tahu sila komentar guys ya. Nah, jadi guys, ayo sama-sama kita dengerin, dan kita akan, kalau mungkin kalian nggak paham ya dengan apa yang dia bilang ya, kita bisa beritahu apa yang dia beritahu ya. Jadi kita lanjut dalam 3, 2, 1 and go. Suka isap rokok. Tak mana pun dia isap rokok. Tapi hang bayangkan Mat, kalau hang tengok dekat mana-mana tempat lah di Malaysia ataupun di mana-mana negara sekalipun, hang bisa tengok orang-orang lelaki ke orang-orang high profile sekalipun, dia pun suka isap rokok. Tak mana pun dia isap rokok. Tapi hang tahu tak? Dia bilang kayak gini, kalau kalian pergi ke mana-mana, Europe atau di mana-mana lah, kenapa orang-orang yang diplomatik ya ataupun VVIP ya, pejabat-pejabat, mereka suka ngerokok gitu? Kenapa? Gitu. Oke, lanjut. Rokok yang diisap oleh Soekarno dan fungsi rokok yang Soekarno duk isap tu ada something else, dan orang kaji pasal rokok ni. Dan kalau hang nak tahu juga, suatu ketika Dia bilang sebenarnya ketika Presiden Soekarno ya, dia menghadiri apa-apa meeting atau apa ya kan, kenapa dia suka isap rokok itu? Dan sebenarnya dia isap rokok itu ada bertujuan lah. ada makna dan juga tujuannya ya. Nah itu nggak tahu ya. Oke, lanjut. dulu rokok dijadikan alat diplomasi. Ini hanya berlaku di Indonesia. Untuk bercerita tentang sejarah diplomasi rokok yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk Soekarno, aku akan datangkan dua tokoh yang suka sangat-sangat menggunakan rokok ataupun kretek selaku alat diplomasi. Yang pertama gitu ya? adalah Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim, dia bukan orang yang buat rokok Salim tu, bukan. Kiai Haji Agus Salim ni adalah seorang diplomat yang mana dia ni sangat pandai negotiate, dan memang Soekarno lantik dia untuk duduk bekerja dengan menteri luar negeri Republik Indonesia. Maksudnya Tuan Haji Salim ini dia dengan Soekarno ini dia dua-dua suka kretek guys ya, suka rokok. Dan apabila mereka berjumpa ataupun bertemu dengan mana-mana orang yang untuk negosiasi ya, mereka akan suka sangat ngerokok kayak gitu. Nah ini bukanlah misteri ya, tapi ini adalah orang bilang Bapak Cik, satu cara gitu ya untuk pendekatan juga. ya, mungkin ya. Kita lanjut. Ya, satu lagi kalau kita bisa lihat gini, macam Kiai Salim ini dia punya kelebihan tersendiri untuk negosiasi dengan orang juga.
Satu ketika ada satu cerita di mana Kiai Haji Agus Salim dia boleh orang kata dapat buat diplomasi dengan England hanya disebabkan rokok ataupun kretek. Waktu tu dalam sejarah di Buckingham Palace. Suatu ketika Kiai Haji Agus Salim ni dia pergi ke majlis pertabalan Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth yang kedua tu di Buckingham Palace. Waktu tu kalau anda tahu, sebelum daripada majlis pertabalan ada satu majlis makan malam di antara banyak delegasi-delegasi dan pemimpin-pemimpin dunia dengan Queen Elizabeth dan juga King Philip yang sekarang ni. Jadi waktu tu King Philip, aku tak pasal panggil King lah sebab lah ni dah jadi King kan. King Philip waktu tu dia tengah bagi ucapan. Dia bagi ucapan haluan dan pembukaan dia. Lepas dia habis je bagi ucapan, dia tak layan delegasi-delegasi dan juga orang-orang tertinggi daripada negara lain ni. Kiranya Mat, hang tak reti layan tetamu Mat. Hari tunggu. Dia tak, orang kata dia tak merabut gelar-gelar orang yang beriman pada hari akhirat. Fal yukrim dhaifahu. Okey, sambung. Bayangkan waktu tu orang macam King Philip ni dia tak layan. Teruskan. Ketika itu King Philip ni Kiai Haji Agus Salim ini dia pergi ke tempat Queen Elizabeth ya kan. Dan juga ketika itu King Philip ya, dia nggak melayan mana-mana negara pun ya. Ceritanya kayak gitulah. Dia melainkan nggak menyantuni lah. Yes, tapi belum tahu lagi dia menyantuni nggak dengan Pak Agus ni. Mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Layan orang lain. Dia cuma layan orang-orang elit dan juga bangsawan-bangsawan orang putih, English Bangsawan people. Kiai Haji sahaja. Agus Salim dia rasa tak ngam. Sepatutnya hang sebagai salah seorang frontman, pemimpin dunia, hang tak boleh buat macam ni. Hang kena bercampur dengan semua orang. Dikala suasana orang ramai duk ramai-ramai semua tengah isap rokok, Kiai Haji Agus Salim cucuh rokok dia. Dia cucuh sekali. Rokok dia ni adalah kretek yang datang dari Indonesia. Rokok dia mendatangkan bau dan aroma yang sangat pelik. Orang sekeliling tak tahu, bau mana mai? Bau mana ni? Lepas tu King Philip pun tanya orang pakat rumah itu, dia ada bau something. Ni bau apa? Waktu tu Kiai Haji Agus Salim slow pi kat dia, bagi sebatang, cucuh. Waktu dia cucuh tu, dia tanya dekat King Philip. King Philip, hang pernah tak bau dan rasa aroma yang macam ni? Lepas tu King Philip kata, I don't know. Begini ceritanya. Maksudnya di sini disebabkan semua itu waktunya tengah merokok ya gitu. Jadi dia menggunakan nih kiai ini menggunakan kretek itu bakar guys. Seterusnya jadi ada aroma tersendiri ke seluruh tempat itu. Itu kretek Indonesia guys. Begitu ceritanya. Dia kata dia tak tahu lah. Dia pun tak biasa bau apa ni. Lain macam punya bau ni. Dia kata balik ini adalah kretek daripada Indonesia. Disebabkan bau dan aroma inilah bangsa tuan datang berbondong-bondong ke negara saya. Angkuh waktu tu kan. Lepas tu King Philip pun dia rasa macam, waktu tu dia tak tahu dia tersentak ke ataupun dia rasa macam dia kena tembak sebab dia penjajah kan. So dia pun gelak-gelak buat tak tahu lah. Tapi tak apa, cerita dia tak habis kat situ. Anak kepada Kiai Haji Agus Salim, Siti Aisyah kata, sebenarnya malam tu bapak dia Kiai Haji Agus Salim ni tak ada intention pun nak buat benda-benda macam tu. Tapi dia tengok si King Philip ni nampak macam kewat gila. Dah lah kewat, dia buat awkward, dia tak mau cakap dengan orang. Dia tak. Maksudnya di sini kalau kita lihat daripada perwatakan King Philip itu sepertinya dia enggak melayan tetamu yang lainnya. Tetapi disebabkan ada sesuatu yang dibawa oleh kiai ini menyebabkan orang ramai pula King Philip pun jadi macam tertarik guys, tertarik untuk mendekati aroma tersebut dan kiai pun cuba untuk mendekati King tadi dengan memberikan kretek tadi. Wah, hebat guys. Nah guys, mari kita lanjutkan lagi. Pandai nak communicate dengan orang. Sebab tu Kiai Haji Agus Salim ajak untuk hang berapat dan kenal ramai orang, hang kena hisap rokok, hang kena hisap kretek ni. Itu berlaku keesokan harinya pada hari pertabalan di Westminster Abbey. Robert Bruce ataupun Robert Brush, seorang orang kata duta Inggeris Republik Indonesia, dia ada cerita dalam buku dia bagaimana perjalanan hari pertabalan hari tu. Dia pesan dah dekat Kiai Haji Agus Salim, aku tak mau hang merokok hari ni, tolong. Bau dia kuat. Tapi Kiai Haji Agus Salim dia kata, buat tak tahu, dihisap rokok, dihisap. Sedang naik kereta tu sampai masuk ke istana semua dihisap. Habis-habis dihisap tu, tiba-tiba waktu tu King Philip
mai dengan Queen Elizabeth. Dia bagi tahu dekat bini dia, this gentleman is from Indonesia. Apa efek dia? Efek dia pada hari itu, Kiai Haji Agus Salim telah berjaya mengenalkan dan mempromosikan Indonesia kepada England. Dapat free kedai macam tu je, Mat. Disebabkan kretek, mereka bisa untuk mencipta satu hubungan baru. Oh, dahsyat. Cerita yang kedua, kalau kita nak tahu, sebenarnya kenapa aku cakap kretek dan rokok adalah alat diplomasi terbaik yang Indonesia pernah ada. Suatu ketika pada tahun 1947, kalau kita baca jurnal diplomasi Republik Indonesia ke Mesir dan negara-negara Arab Timur Tengah, waktu tu Kiai Haji Agus Salim di antara orang yang memimpin delegasi, orang kata geng-geng menteri luar negeri ni. Kiai Haji Agus Salim dan yang lain orang ni, depa semua berkelana ke negara Arab. Depa pi Mesir, depa pi Arab Saudi, depa pi Syria. Ke semua negara Arab ni depa pi sebab apa? Depa nak dapatkan sokongan untuk proklamasi kemerdekaan dan nak minta negara-negara Arab ni mengiktiraf kemerdekaan negara kita dan mengiktiraf yang sebenarnya Indonesia tertekan dengan agresi militer ketenteraan yang dilakukan oleh Belanda. Nak minta pengiktirafan sampai dekat negara-negara Arab ni. Kiai Haji Agus Salim seorang diplomat yang power. Dia boleh cakap orang putih elok, dia boleh cakap bahasa Arab. Tapi first step dia buat apa? Kiai Haji Agus Salim dia cucuk kretek dulu. Bukan untuk dia lah, untuk orang lah. Dan bila orang merasakan aroma kretek original made from Indonesia dengan aroma cengkihnya, waktu itulah pemimpin-pemimpin dunia rasa tertarik dan senang untuk bernegosiasi dengan Indonesia. Hasilnya Bagi pada dulu gitu. persidangan keamanan PBB Ogos 1947, waktu tu ada satu pembentangan delegasi Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir, Sojat Miko dan juga Kiai Haji Agus Salim. Mereka membentangkan tentang pidato agresi militer yang Belanda buat ke atas kami dan kami nak minta semua negara mengiktiraf kemerdekaan kami. Hasilnya mereka semua dan Indonesia diiktiraf sebagai negara yang berdaulat dan negara yang patut merdeka penuh. Kesemuanya berpunca dengan sebatang kretek. Nampak tu? Nampak? Dan itu aku baru cerita pasal Kiai Haji Agus Salim. Sama juga guys, itu yang kita bisa apa katanya itu tadi disebabkan kretek juga semua ini bisa berlaku. Itu disebabkan apa? Ada tarikan baru buat dunia gitu. Ya, karena karena aroma kretek Indonesia itu memang beda ya, Pak ya. Kayak Surya ya kan? Dia ada aromanya sendiri, guys. Dan juga mungkin ketika itu kalau orang-orang Europe, orang-orang Arab itu nggak pernah mencium bau tersebut ya. Kayak kita lah pertama kali cium itu kita udah pasti itu adalah kritik Surya tuh. Gitu. Apa bau-bau manis gitulah, aromanya cantik. Ya gitu. Enak. Cengkih-cengkih ya. Kalau enggak rasa apa terlalu bau tembakau gitu. Ya gitu, benar-benar. Itu bedanya rokok Indonesia dengan rokok yang lain, karena bagi aku Indonesia itu punya rokok dan aroma baunya yang tersendiri gitu. Betul. Lanjut Pak. Dan ini berlaku kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno. Soekarno dulu pernah kata, selagi mana aku masih bisa menghidu asap kretek dan menghirup kopi O, aku masih bisa hidup dan aku masih bisa berjuang untuk bangsa Indonesia. Sampai taruh tu Mat, Soekarno kata. Sebab tu kalau hang perasan, Soekarno bila dia nak mulakan mana-mana perjumpaan dengan pemimpin tertinggi dunia, dia akan cucuh kretek dulu ataupun dia akan cucuh rokok dulu. Sebagai satu contoh, pernah ada perjumpaan Soekarno dan juga pemimpin tertinggi Kesatuan Soviet ataupun Rusia ketika itu, Nikita Khrushchev. Apa dia buat? Dia pun cucuk rokok sekali Mat. Nak mulakan perbincangan kena ada rokok, kena ada kopi O. Pernah juga dengan Tunku Abdul Rahman pun macam tu. Soekarno cucuk kretek, ada kopi O. Benda sama juga berlaku dalam perjumpaan dia dengan Nehru, Presiden India. Sama berlaku bila mana Soekarno jumpa pemimpin Cuba, Fidel Castro di Havana pada tahun 1960. Semua perbincangan tadi tu nak mencapai satu kesuksesan dimulakan dengan sebatang kretek. Hasilnya apa? Hang bayangkan, perjumpaan dengan Soviet ataupun perjumpaan dengan Nikita Khrushchev. Daripada situ, Indonesia bisa bawa masuk pelaburan yang tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dibantu dari segi sistem dan juga teknologi. Kesemua teknologi yang ada di Rusia dibawa masuk ke dalam Indonesia. Ketiga, projek-projek pembangunan dan sebagainya pun semua Rusia try dan tolong develop Indonesia. Yang keempat adalah teknologi ketenteraan yang ada pada Soviet. Semua mereka supply senjata ke Indonesia. Kesemua itu hanya dimulakan dengan sebatang
kretek. Bayangkan impak dan Weh. efek dia. Bila aku bercerita tentang kretek, tentang rokok semua ni, aku bukanlah nak galakkan hampa pergi suruh isap rokok, pergi isap kretek. Jangan. Kerajaan kita kata kita kena benci ya, asap rokok benci. Amalan-amalan dan budaya ni. Cuma hari ni aku nak bercerita, itulah keunikan bagaimana unik. Indonesia suatu ketika untuk berdiplomasi, mereka akan memulakan sidang mesyuarat mereka dengan sebatang kretek. Kalau dahulu pada awal persidangan parlimen di Indonesia pun diperbolehkan menghisap kretek. Sebabnya wallahu taala alam, cuma aku cakap hari ni itu adalah keunikan yang ada pada Indonesia. Mungkin tak sama dengan negara-negara lain. Oh guys, itu antara beberapa yang kita dapat pelajari lah juga. Bukan menggalakkan, tetapi itu caranya terdahulu bagaimana untuk memulakan konversasi yang orang kata apa, agak mustahil ya gitu. Ya, benar-benar. Bayangin aja guys dengan King Philip ya, yang hari ini King Philip ya. Dia sampai kaget dengan bau kretek Indonesia. Nah, gitu guys. Dan juga di mana-mana negara akhirnya semua memang sangat tertarik dengan bau-bau kretek daripada Indonesia ini. Tapi benar Pak Ci, dia ada bau-bau yang wangi kayak gitu ya. Yes, betul. Kalau di hidup macam wah gitu ya, coba. Dari mana gitu. Ya, tapi jujur aja ya, tapi sampai sekarang rokok ya adalah salah satu ya Alat berkomunikasi juga. ya sebenarnya adalah alat berkomunikasi untuk orang-orang Indonesia. Ini jujur aja ketika kita sampai di Indonesia juga ya adalah beberapa teman kita yang merokok begitu. Tapi kita nggak merokok. Jadi tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita terus bercerita dengan dia. Betul. Gitu. Jadi guys ya ini adalah salah satu keunikan ya ketika zaman dahulu yang mana diceritakan itu rokok kretek ini memang sangat memberikan impak yang baik ya buat negosiasi untuk bercerita, untuk permulaan bicara ya ketika itulah ya. Nah, sampai sekarang juga kayak gitu sebenarnya ya. Tetapi betul. dalam masa yang sama kita ya kalau jaga kesehatan itu kita nggak, kalau di negara kita guys memang dilarang merokok guys ya. Jadi ya, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Mungkin itu untuk kali ini baca ya. Itu saya pada Mibro. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk dirasi, just comment down below beserta dengan link. Dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video Anda. Ya, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye.